Salam saudara kekasih hati Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera kasih Kristus melingkupi atas kita semua. Pagi ini saya dapat sebuah firman dari kitab Ulangan, sebuah ayat yang sangat menguatkan, dan saya akan bagikan sebagai pesan di minggu hari ini. Nah, apa yang mau kita dengar dari Ulangan 26 ayatnya yang ke-17. Saudara dimanapun saudara berada, mari kita baca firman Tuhan. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Katakan amin. Nah, ini firman yang begitu dahsyat, sebab Tuhan mengatakan, Allah berjanji Dia akan menjadi Allah kita. Sekali lagi saya mau tegaskan, dikatakan dalam Ulangan ini bahwa kita telah menerima janji bahwa Ia akan menjadi Allah kita, dan kita akan hidup dalam jalannya. Jalannya adalah jalan-jalan berkat, jalannya adalah kehendak Tuhan, dan kita akan mengikuti ketetapan dan perintah-perintahnya. Dan juga saudara, kita akan mendengar suaranya. Nah, itu sebuah berkat yang khusus buat kita untuk kita dapatkan. Tapi ketika itu saudara, ada sebuah rema yang kemudian timbul dalam hati ketika saya baca ayat ini. Tugas fungsi Allah adalah berjanji buat setiap saya dan saudara. Maka Dia memberikan janjinya dan Dia menggenapinya sebagai Allah kita. Nah, tapi ketika saya baca dari balik saudara, artinya dari bawah saudara, itu juga menjadi berkat Tuhan. Itu kemudian ada sebuah rema yang berkata bahwa ketika engkau mendengar suaranya, ya. Jadi saya baca dari bawah, ketika engkau mendengar suaranya dan kemudian engkau mengikuti ketetapan dan peraturannya, maka engkau akan ada di dalam jalan-jalan Tuhan, dan Allah akan menjadi Allah kita. Allah kita siapa saudara? Seperti yang kita pelajari kemarin, Allah Elohim, Allah El, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa, Allah Jehovah Nisi, Allah Jehovah Sama, Allah Jehovah Ra, dan Allah Jehovah Shalom. Dan itu artinya Allah kita, Allah yang besar, menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kunci pembuka, yaitu adalah kata mendengar saudara, ya. Bahkan berkali-kali dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata dengan sebuah tegas, kalau Dia mau menyampaikan sesuatu yang penting, yang tegas, yang harus kita ikuti, Dia katakan dengan satu bahasa yang lugas, yaitu siapa yang memiliki telinga, baiklah ia mendengar. Memang kita nggak punya telinga apa saudara, ya? Kenapa Tuhan berkata demikian? Barang siapa yang memiliki telinga, baiklah ia mendengar. Sebuah perkataan yang tegas mau menunjukkan bahwa kamu harus mendengar apa yang aku katakan. Kamu harus melakukan apa yang sudah kamu dengar. Nah, itu sebuah kata yang sangat tegas. Camkanlah ini, gitu ya. Tuhan Yesus selalu berkata dengan tegas tapi dengan lemah lembut. Nah, ini sebuah hal yang patut kita tiru saudara, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang bertelinga, baiklah ia mendengar. Itu artinya sesuatu yang penting harus kita dengar. Nah, kekasih hati Tuhan, kata mendengar ini saudara, itu akan mempengaruhi keadaan kehidupan kita. Loh, kok bisa? Nah, hari-hari ini banyak orang yang lebih senang bertindak dulu, ya. Dia kemudian lakukan sesuatu, ketika mentok baru bertanya Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya gagal? Tuhan, kenapa kok ini tidak berhasil? Tuhan, kenapa kok jalan menjadi buntu? Ya. Jujur, banyak di antara kita yang hari-hari ini lupa mendengar.
Ini sebuah perkataan yang sangat-sangat penting, kata mendengar. Kita lebih senang bertindak dulu. Kita melupakan untuk kita mendengar apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kita lupa akan mau dan kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Kita abaikan dulu, saudara, ya. Jadi ketika sudah berjalan dan kita gagal, baru kita bertanya, Tuhan, kenapa aku gagal? Nah, saudara, Tuhan akan menjawab dengan mudah. Memang siapa yang suruh kamu melakukan itu? Atau kemudian ketika kita tersesat, memang siapa yang suruh kamu lewat jalan itu? Atau ketika kita memilih sesuatu, kita lakukan lebih dahulu, kita ambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, Tuhan akan berkata ketika kita mungkin salah pilih dalam menentukan keputusan kita, Tuhan akan menjawab, memang siapa yang suruh ambil itu? Kenapa kamu tidak dengar dulu apa yang aku katakan? Dan demikian, saudara, ya. Kata mendengar ini sangat penting. Banyak orang yang gagal karena tidak mendengar. Nah, hari ini zaman YouTube, saudara, ya. Tutorial ada di mana-mana. Keponakan saya itu belajar musik, gitar, piano, keyboard, violin itu lewat YouTube saja. Dan dia bisa memainkan dengan baik. Dia belajar lewat tutorial. Nah, kekasih hati Tuhan, gadis-gadis remaja, ibu-ibu rumah tangga itu juga banyak. Hari ini kalau kita survei, saudara, bahwa YouTube, channel YouTube yang paling laris adalah tutorial, saudara, cara memasak gitu ya. Misalnya membuat roti. Nah, satu kali, saudara, saya juga ikut-ikutan, saudara, ikut tutorial membuat roti. Kemudian saya pilih channel dan kemudian saya dengarkan sebentar. Oh, ini bahan-bahannya. Kemudian karena ngomongnya lama, saya matikan dan kemudian saya lakukan sendiri. Ternyata ketika saya membuat roti, rotinya bantat, saudara, tidak mau mengembang. Baru kemudian saya setel lagi YouTube-nya, cetret. Saya lanjutkan. Oh, ternyata bahan ini tidak boleh dicampur dengan bahan ini. Memasukkannya harus sebelum bahan ini dimasukkan. Oh, begitu. Jadi saya tahu kegagalan saya, saudara, ya. Karena saya bertindak lebih dulu tanpa mendengarkan tutorial selanjutnya, sehingga roti saya tidak mengembang. Nah, demikianlah hidup saya dan saudara. Banyak kegagalan kita terjadi karena kita tidak mendengarkan Tuhan. Kita bertindak lebih dulu. Kita menempatkan diri lebih tahu daripada Allah. Orang yang menempatkan diri lebih tahu daripada Allah, ketika dia melakukan apapun, saudara, dia tidak akan pernah bertanya. Dia tidak pernah melibatkan Allah. Dia bertindak dulu, lebih tahu dari pengalamannya, lebih tahu, dia mengandalkan daripada instingnya, pengetahuannya. Dia lupa bahwa Allah itu punya rencana khusus dalam setiap hal. Nah, saya katakan, maka di dalam Tuhan 1 tambah 1 tidak harus menjadi 2, saudara. 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10, bisa 11, karena dia punya rencana yang lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu mendengar penting, saudara, ya. Nah, banyak orang berhasil pun karena mendengar, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, ada sebuah cerita. Di sebuah pedesaan ada sepasang suami istri yang hidup sangat romantis. Sang istri menabung bertahun-tahun lamanya, mengumpulkan uang hanya untuk membeli kado di hari ulang tahun sang suami, yaitu adalah arloji, saudara. Sebuah arloji yang sangat mahal, ya, buatan Swiss, saudara, ya. Dan dia kumpulkan dan dia beli jam tersebut dan dihadiahkan pada hari ulang tahun sang suami. Sang suami sangat senang dan dia pamerkan kepada teman-temannya. Dia bangga akan jam yang diberikan oleh istrinya, saudara. Kemudian arloji tadi juga dipakai ketika suatu hari ada kerja bakti, saudara. Ya, dia membersihkan area-area pertanian bersama teman-temannya, tetangga-tetangganya. Dan hari sudah berlalu, sore, saudara. Ketika di
dia sedang mengerjakan untuk membuang jerami pada tumpukan jerami, arloji tadi terlepas dan jatuh pada tumpukan jerami. Kemudian dia mencari, hari sudah mulai gelap, saudara. Dan dia tidak menemukan. Apa yang terjadi, saudara? Dia minta bantuan sama teman-temannya. Tolong dong, cariin arloji daripada istriku jatuh. Ini kebanggaanku, ini hadiah yang terbaik. Dan aku susah menemukannya. Nah, suatu kali, saudara, mereka kemudian bergotong royong sampai malam hari, saudara. Ketika malam menjelang, saudara, mereka kemudian, udah besok aja kita cari. Nah, mereka berputus asa, tapi sang petani tadi kecewa. Dia tidak bisa menemukan arlojinya, saudara. Kemudian ada satu anak kecil datang kepada petani ini. Bolehkah aku membantu Pak Petani? Kata anak kecil tadi. Silakan, nak. Kami semua sudah mencari di mana-mana, tidak ketemu. Baik, mereka sebelumnya mencari dengan begitu giatnya, diaduk-aduk sambil kemudian bertanya, oh mungkin di sini, mungkin di sini. Riuh rendah, saudara, karena mencari arloji tadi, saudara. Nah, anak kecil tadi kemudian berdiri di samping tumpukan jerami, di samping orang-orang yang sedang berkerumun tadi. Kemudian, baik kita akan mencari arloji tadi, tapi kita pakai cara yang saya dapatkan. Kita semuanya diam. Tidak ada yang boleh berbicara. Semuanya harus diam. Tidak ada yang boleh bergerak. Oke lah, kemudian ini anak kecil mau bikin apa? Kemudian dia tempelkan kepada tumpukan jerami tadi, dan dia kemudian mendengarkan dengan telinganya. Sayup-sayup terdengar. Dia mendengarkan dan bunyi tik, 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 tik. Nah, dan akhirnya dia menemukan arloji tadi, saudara. Ini Pak Petani. Pak Petani senang sekali. Tahukah, saudara, kesuksesan itu juga terjadi karena kita mendengarkan Tuhan. Seperti anak kecil tadi, kebanyakan orang kemudian lakukan ini, lakukan itu. Ketika kita sakit mungkin kita lebih mengandalkan dokter mana yang hebat, obat apa yang terbaik. Tapi kita lupa mendengar Tuhan. Ketika kita mau ujian skripsi, atau kita mau magang, atau kita mau lakukan apapun, kita kemudian mengandalkan kekuatan kita. Menurut pengalamanku kita harus begini, kita harus begitu. Tapi kita lupa bahwa mendengar Tuhan itu lebih utama. Kenapa bangsa Israel berputar-putar 40 tahun lamanya? Karena mereka tidak mendengar Tuhan. Mereka mengeraskan hati, padahal Tuhan ada di situ, hadir bersama-sama mereka dalam wujud tiang api dan tiang awan. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kehidupan mereka. Tapi yang terjadi, saudara, mereka tidak mau mendengar Tuhan. Meskipun Tuhan ada, mereka tidak mendengar. Mendengar artinya taat. Dalam bahasa Ibrani, kata taat itu adalah mendengar, saudara, ya. Tidak ada kata obey, saudara, tapi kata mendengar, to hear. Jadi mendengar. Kalau kamu dengar-dengaran, itu artinya bahwa kita taat apa yang Tuhan katakan. Makanya punya hati yang taat itu adalah hati yang mendengar. Mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukannya. Jadi sebuah ungkapan yang menarik kalau dalam bahasa Ibrani, taat itu artinya mendengar. Mendengar apa yang Tuhan bicarakan. Nah, kenapa kok kita bisa berputar-putar dalam kehidupan kita, tidak pernah ada jalan keluar, kesana buntu, kesini buntu? Karena barangkali kamu tidak mendengar Tuhan, sehingga yang kamu lakukan adalah apa yang kamu pikirkan. Padahal Tuhan sudah bicara. Saya percaya setiap kita, waktu kita bertanya sama Tuhan, Tuhan akan jawab dan beri petunjuk. Nah, sudahkah hari ini kita bertanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Entah ini kamu dalam satu keputusan yang penting,
yang akan merubah hidupmu. Mungkin engkau akan menikah, mungkin engkau akan mencari pekerjaan, mungkin engkau akan memilih sekolah, mungkin engkau akan membeli rumah, mungkin engkau akan melakukan ini, mengambil keputusan ini dan itu, saudara. Apakah kita lebih dahulu tanya Tuhan? Nah, saudara, ambil waktu khusus untuk bertanya sama Tuhan. Bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Banyak orang Kristen yang ketika pelayanan, Pak, saya pengen memiliki karunia untuk melihat, untuk lihat ada malaikat apa enggak, lihat ada setan di sini atau enggak. Pengen punya karunia-karunia, menyembuhkan orang, pengen punya karunia-karunia pernubuatan. Tapi apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam kehidupan setiap orang percaya? Tuhan lebih suka kamu mendengar Dia. Amin. Tuhan lebih suka kita ini mendengar Dia. Ingat ketika Maria dan Marta, saudara, ya. Ketika Maria dan Marta, ketika Tuhan sedang berbicara, ya. Kemudian Marta protes sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu loh, lihat Maria kok nggak ngapa-ngapain, kok dia hanya duduk, dia mendengarmu. Maria memilih sesuatu yang sangat berharga, yaitu mendengarkan Tuhan. Sedang Marta, ya, saya tidak menyalahkan Marta dalam hal ini, cuma kenapa dia harus bersungut-sungut? Dia sibuk melakukan itu, menyiapkan segala sesuatu baik, tapi Maria memilih sesuatu hal yang lebih penting, yaitu mendengarkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, kamu baik untuk berusaha melakukan ini, melakukan itu, bertindak ini, bertindak itu, cepat tanggap dan tidak malas, rajin. Tapi yang terbaik adalah kamu mendengar dulu apa yang Tuhan mau. Ya. Jangan sampai yang kita lakukan itu Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan tidak mau, artinya wasting time. Apa itu? Membuang-buang waktu. Jadi kalau yang kita lakukan itu bukan kehendak Tuhan, kita sedang berputar-putar di padang gurun. Tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Kita hanya pusing-pusing dan tidak pernah sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, mendengar itu penting. Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Nah, kekasih hati Tuhan, 3 hal yang ingin saya bagikan hari ini mengenai mendengar, saudara. Ya, ada sebuah ayat yang berkata di dalam Lukas 8 ayat 18. Nanti saudara siapkan diri untuk baca firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 18. Dikatakan, ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, sekali lagi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kekasih hati Tuhan, mengenai hal mendengar, kita harus memperhatikan. Pertama adalah cara bagaimana kita mendengar. Kenapa Tuhan Yesus di dalam Lukas dan Markus itu katakan siapa yang bertelinga baiklah yang mendengar? Sebab dia tahu banyak orang yang mengikut dia tapi tidak pernah mendengarkan apa yang dia katakan. Maka dia katakan siapa yang punya telinga baiklah ia mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar. Sebab banyak orang sedang ibadah hari ini, sedang ibadah online. Mungkin di TV-mu, di YouTube-mu. Hari ini saya pakai channel YouTube, saudara. Mungkin saudara hari ini sedang menatap saya, tapi telingamu tertutup buat pemberitaan firman ini. Saudara sedang berpikir, nanti setelah ibadah online ini mau kemana ya enaknya? Atau, wah saya punya planning besok ada pekerjaan ini yang harus saya selesaikan. Metodenya bagaimana ya? Pikiran saudara
liar kemana-mana dan tidak mendengar firman. Nah, banyak orang, saudara, ada datang ibadah, persekutuan, menara doa, tapi saudara tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Nah, oleh karena itu, saudara, perhatikan cara kita, saudara. Apakah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Kalau orang mendengar, pasti dia akan melakukan, saudara. Di dalam Alkitab, bahasa Ibrani ini, kata mendengar seperti yang saya tadi katakan adalah taat. Ya. Jadi ketika kamu mendengar, itu artinya kamu melakukan apa yang kamu dengar. Nah, kekasih hati Tuhan, di perikop Lukas 8 ayat 18 tadi dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki, maka dia akan diberi, saudara. Tapi kalau yang nggak ada, ketika firman itu datang, firman itu adalah janji Tuhan. Ketika firman itu ada dalam kehidupan kita, maka dia akan bertumbuh, akan diberi, saudara, akan bertambah-tambah. Ini sebagai cerminan, saudara. Ketika firman itu ada di dalam kehidupan kita, saudara tidak keluarkan lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri, berarti saudara resapi, renungkan, dan saudara lakukan dalam kehidupan, maka apa yang kamu dengar itu akan nampak melalui perbuatanmu. Ya. Jadi ini perhatikan cara kita mendengar. Kita bukan orang yang telinganya bolong tembus kanan kiri, saudara. Tapi bagaimana ketika firman itu datang, kita renungkan, dan makin hari makin berbuah, dan akan nampak dalam kehidupan perbuatan kita. Kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Kepadanya akan diberi, semakin hari semakin bertambah. Tapi orang yang tidak memilikinya, itu dia makin lama makin kosong. Bahkan dia menganggap dia GR, dia punya itu akan diambil daripadanya. Nah, tidak akan ada sesuatu yang nampak dalam kehidupannya. Nah, cara mendengarmu akan mempengaruhi kehidupanmu. Nah, kekasih hati Tuhan, yang kedua, saudara, perhatikan apa yang kau dengar. Di dalam Markus 4 ayat 24 ya. Tadi yang pertama adalah perhatikan bagaimana caranya, berbicara bagaimana. Yang kedua adalah apa yang harus kita dengar. Markus 4 ayat 24. Mari saudara, dimanapun saudara berada, mari kita baca firman Tuhan. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Nah, kekasih hati Tuhan, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi tadi yang pertama adalah bicara mengenai bagaimana kita mendengar. Yang kedua adalah apa yang kita dengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Sebab apa ini berbicara mengenai sebuah nilai. Ya, saudara tahu Hawa jatuh di dalam dosa yang membuat kita menjadi orang-orang terkutuk. Sebelum kita terima Yesus, kita menjadi orang-orang yang terkutuk karena dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Hawa jatuh dalam dosa karena dia mendengar bisikan si ular tua, saudara. Allah berfirman, saudara, ya, semua buah yang ada di dalam Taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi kamu jangan makan yang itu, gitu ya. Tapi saudara, dia mendengar bisikan-bisikan daripada si ular tua yang membuat kehidupannya hancur, rumah tangganya hancur, iya toh? Dia harus terusir dari Taman Eden, membuat kesengsaraan. Nah, ini loh, kalau apa yang kita dengar salah, itu bisa menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan keluarga, menghancurkan pekerjaan. Jadi apa ini juga penting, saudara. Apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi.
Kalau kita sudah diperintahkan Allah, terus kemudian ada bisikan-bisikan dunia untuk kita menentang Allah, kemudian kita mengikutinya, kita membiarkan pintu kita terbuka buat iblis masuk, akhirnya tawaran-tawaran dunia itu menjadi nilai kita, dan itu menghancurkan saya dan saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita masih kecil, kita ikut sekolah minggu, rajin ke gereja, ibadah, baca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi ketika ini banyak dialami, ketika anak-anak yang hari ini kos saudara ya, mereka sudah merasa bisa dewasa, lepas dari orang tua, akhirnya mereka terjun bebas ke dalam keinginan dunia ya. Padahal dulu waktu kecilnya baik, suka sekolah minggu, berdoa, ya ikut-ikut kegiatan gereja, hidupnya lurus-lurus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena firman Tuhan itu diresapi dan sungguh-sungguh. Tapi ketika ada bisikan-bisikan duniawi, teman-temannya sudah mulai mengkontaminasi. Oh, pacaran, melakukan seks itu biasa. Oh, drug itu kalau ya segera-segera coba-cobalah, nggak apa-apa gitu ya. Sudah kemudian melakukan itu. Karena apa? Apa yang kita dengar itu yang merusak. Merusak sesuatu yang baik. Kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah baik dirusak. Karena apa? Karena kita mendengar ajakan-ajakan yang sesat, saudara. Nah, ini banyak dialami karena kita banyak anak-anak muda. Saya banyak mengkonseling anak-anak muda. Jadi saya paham benar bahwa ketika mereka kebanyakan cerita bahwa dulunya hidupnya wow, ya surga banget lah gitu ya. Artinya bahwa mereka hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika mereka pindah sekolah, kemudian kos, kemudian jauh dari orang tua, jauh dari komunitas yang benar, akhirnya mereka terseret dengan dunia. Ya. Kenapa? Karena mereka mendengar nilai-nilai yang menggiurkan menurut mereka. Tapi itu bukan jalan Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, yang pertama tadi apa saudara? Yang pertama adalah bagaimana caramu mendengar. Yang kedua adalah apa yang kamu dengar ya. Yang ketiga adalah Lukas 21 ayat 8. Lukas 21 ayat 8 dikatakan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ini saudara, dengarkan baik-baik ya. Yang ketiga adalah siapa yang kau dengar. Itu menentukan saudara. Ya. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang membingungkan kita saudara ya. Tapi kembalilah kepada firman Allah yang sesungguhnya. Ya. Belajar dan kenalilah dia. Banyak orang-orang saudara kemudian punya ajaran yang aneh-aneh saudara, dan mereka mengatakan bahwa itu dari Tuhan, tapi itu menyesatkan ya. Kalau kita dengar dari orang-orang yang menyesatkan, maka hidup kita akan seperti dia, sesat saudara ya. Makanya harus baca firman Tuhan, harus rajin baca firman, bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Maka kamu akan bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Kebanyakan orang yang sesat itu saudara, itu mereka karena tidak punya hubungan yang intim sama Tuhan. Mereka hanya kaya akan pengetahuan. Mereka mungkin hanya menggali-menggali tapi tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, kalau kita belajar dari Musa itu hanya mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara, Musa itu waktu diangkat menjadi pemimpin Israel, sebenarnya dia minder saudara. Iya toh? Dikatakan, jangan akulah. Itu kan seperti kita gitu ya. Kalau kita ditunjuk menjadi pemimpin gitu, aku kan nggak pandai bicara, aku kan keluh lidah ini loh, nggak biasa di depan orang banyak. Jangan akulah Tuhan, yang lain aja. Aku kan masih muda. Nah, sering kita begitu saudara. Ya, waktu kita diberi kesempatan
untuk memimpin. Kita berkata seperti Musa, waktu Tuhan memerintahkan Musa menjadi pemimpin Israel, dia nggak bisa. Tapi ini hebatnya saudara ya. Ini saya mau kasih tahu sebuah rahasia ya, bagaimana suksesnya Musa memimpin Israel. Itu bukan perkara mudah. Dia harus mikirin bajunya orang Israel. Gak ada pabrik konveksi ketika mereka berjalan berkeliling di padang gurun. Gak ada suplai makanan, ya, pabrik-pabrik makanan di sekitar mereka. Bagaimana ngurusin mandi, cuci dan buang air. Gak ada WC di padang gurun saudara. Itu saudara, kalau saudara berjejer misalnya pagi hari untuk misalnya kebiasaan setiap pagi kita saudara, itu panjangnya itu bayangkan 3 juta kali 1 meter misalnya berjejer semua, itu sudah ada 3.000 kilo saudara. Bayangkan saudara ya, betapa Musa itu pusing 7 keliling saudara kalau dia berjalan dengan kekuatannya. Tapi dia mendengarkan siapa yang mengutus dia ya. Kunci daripada keberhasilan Musa karena dia mendengar Allah yang benar. Jadi dia bisa mengerti bagaimana harus memimpin. Betapa rumitnya dia. Bangsa Israel itu bukan bangsa yang lemah lembut saudara, bukan bangsa yang kemudian patuh taat. Dia bangsa yang tegar tengkuk. Disuruh ke sini ngeyel, disuruh ke situ ngeyel saudara. Bayangkan saudara betapa pusingnya Musa. Tapi kenapa Musa bisa saudara? Karena dia mendengar Allah ya. Siapa yang dia dengar? Hanya Allah saudara. Jadi patokan Musa adalah Allah. Kalau Allah berfirman maka dia lakukan. Itulah keberhasilan sang Musa saudara ya. Makanya saudara, itu bukan pekerjaan yang mudah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa yang dipimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dia mampu karena dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Kamu kesini, kamu lakukan ini, kamu bangun mezbah, kamu bangun yang namanya kepala 100, kepala 1000, gitu, kepala puak-puak gitu ya. Jadi Tuhan tuh ngajar saudara, ngajar Musa. Makanya berbahagialah kalau kita mendengar apa yang Tuhan katakan, sebab itu ajaran dan nilai yang benar. Bagaimana implementasinya hari ini saudara? Firman Allah, Alkitab ini adalah firman Allah saudara. Jadi saudara, kalau saudara terbiasa untuk baca firman, merenungkannya, saudara berlatih diri untuk mendengarkan kebenaran yang berasalkan daripada Alkitab ini saudara. Apa sih yang Tuhan mau? Kalau nilaimu itu berasal daripada Allah, maka perbuatan pasti mencerminkan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih hati Tuhan, pentingnya bagaimana kita mendengar apa yang Allah bicarakan. Jangan bertindak sebelum Tuhan bicara, sebab itu akan membuang-buang waktumu. Itu yang menyebabkan padang gurun kita berputar-putar di dalamnya. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit beruntun datang bertubi-tubi. Itu yang menyebabkan kutuk datang berkali-kali dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita baik-baik mendengarkan apa yang Tuhan mau, maka kita akan selamat. Sebab dia menjadi Allah kita, dan dia menempatkan kita pada jalan-jalannya, dan kita akan mengikuti setiap perintah dan ketetapannya, dan kita akan mendengar. Nah, oleh karena itu saudara, dengarkan dia, maka kamu akan mengikuti perintahnya, dan kamu akan ada di jalannya. Dan yang terutama adalah dia menjadi Allah kita, Allah El Shaddai, Allah Elohim, Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Shikenu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.